Getah pohon tara yang banyak serta berwarna putih dapat menjadi pengganti air susu ibu atau ASI. Bayi yang meninggal dikuburkan dan tidak dibungkus dengan apapun. Tidak terdapat aroma busuk di sekitar pohon tara. Halo Indonesia, selamat datang di channel Sukbud, channel yang membahas tentang suku dan budaya di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pasiliran, tradisi penguburan jasad bayi di batang pohon. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas tradisi di Tanah Toraja. Salah satunya sejarah tradisi Manene, dan sekarang kita membahas tradisi pasiliran suku Toraja. Tanah Toraja menjadi sangat mendunia karena mempunyai beberapa tradisi pemakaman yang unik. Bagi masyarakat setempat, kematian seseorang dianggap sebagai kesempatan terakhir untuk berbuat sesuatu hal yang baik. Salah satunya ialah pasiliran, yakni ritual mengubur bayi di dalam pohon. Masyarakat Tanah Toraja sangat menghargai arwah dari leluhur dan kerabat yang sudah meninggal pergi mendahului mereka. Proses pemakaman biasanya dilakukan dengan prosesi adat yang megah. Selain itu, ada tempat khusus untuk menempatkan orang-orang yang sudah meninggal. Bagi orang dewasa, biasanya jasad akan ditempatkan di sebuah pusara yang terdapat di tebing atau gua. Sedangkan untuk jasad anak kecil akan ditempatkan dalam peti lalu digantungkan di sisi tebing. Sementara, jenazah bayi disimpan pada batang pohon besar yang dikenal dengan pohon tara. Tradisi ini disebut pasiliran. Berikutnya, kita akan membahas tentang asal mula tradisi Toraja Pasiliran. Kambira adalah salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Apabila ditempuh dari ibu kota Toraja Utara, yakni Retopo, tempat ini memang cukup jauh. Akan tetapi, jika kalian ingin mengunjungi desa Kambira dengan waktu tempuh yang cepat, bisa menempuh dari Makale, yaitu ibu kota Tanah Toraja. Di desa Kambira inilah di mana berasal dan pohon tara tumbuh dan tradisi pasiliran Tanah Toraja berasal. Lokasi desa Kambira yang menjadi asal tradisi pasiliran di Tanah Toraja ini, di sekitarnya terdapat rimbunan pohon bambu. Sedangkan tidak jauh dari itu terdapat keberadaan rumah adat asal Sulawesi Selatan yang bernama Tongkonan. Perpaduan keunikan yang lokasinya tak berjauhan ini tentu memberikan kemudahan bagi para wisatawan untuk menikmati pesonanya. Pohon tara, pohon bagi jasad para bayi. Pohon tara yang menjadi lokasi pemakaman tidak dipilih secara sembarangan. Selain memiliki diameter yang besar, sekitar 80-120 cm, masyarakat juga percaya bahwa getah pohon tara yang banyak serta berwarna putih dapat menjadi pengganti air susu ibu atau ASI. Karena itu, menguburkan bayi di pohon ini dianggap sebagai proses pengembalian bayi ke dalam rahim ibunya. Setiap lubang kuburan yang telah digunakan akan menutup dengan sendirinya setelah 20 tahun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penempatan jenazah saat pasiliran, menentukan strata sosial. Penempatan jenazah pada tradisi pasiliran di Tanah Toraja menentukan strata sosial. Posisi lubang yang terdapat pada pohon tara disesuaikan dengan strata sosialnya. Semakin tinggi posisi lubang pada pohon, menandakan bahwa semakin tinggi juga strata keluarganya. Cara pemakaman ini hanya dilakukan masyarakat Toraja, pengikut Aluk Todolo atau kepercayaan kepada leluhur. Terdapat hal yang paling unik pada tradisi pasiliran di Tanah Toraja, yakni tidak terdapat aroma busuk di sekitar pohon tara, meskipun ada banyak bayi meninggal di sana. Bahkan, sesuai penuturan masyarakat adat setempat, lubang kuburan pada pohon tara akan menutup dengan sendirinya setelah 20 tahun masa pemakamannya. Oleh karena itu, masyarakat tak pernah merasa khawatir kehabisan tempat pemakaman di pohon tara ini. Upacara pemakaman pada tradisi pasiliran di Tanah Toraja ini dilakukan dengan sangat sederhana. Bayi yang meninggal dikuburkan dan tidak dibungkus dengan apapun.
agar bayi merasa sama seperti berada di rahim ibunya. Sang ibu tidak diperbolehkan melihatnya sampai kurang lebih 1 tahun, karena dipercaya bisa mengurangi kemungkinan sang ibu mendapatkan bayi sehat lagi di masa mendatang. Dari kejauhan, pohon ini tampak seperti penuh dengan tambalan-tambalan berbentuk kotak berwarna hitam. Dilarang menebang pohonnya, bisa mempersulit perjalanan bayi ke alam baka. Lubang-lubang di pohon juga dibuat dengan memperhatikan arah tempat tinggal keluarganya. Jadi, biasanya lubang akan menghadap ke arah tempat tinggal orang tua si bayi. Uniknya lagi, posisi lubang kuburan dapat ditentukan oleh kasta keluarga mendiang bayinya. Ini artinya, semakin tinggi kasta keluarganya dalam masyarakat, maka akan semakin tinggi letak lubang kuburannya di batang pohon. Akan tetapi, ibu kandung dari bayi yang meninggal tidak dapat melihat proses penyimpanan jenazah anaknya dan tidak diperbolehkan melihat kuburan anaknya selama kurang lebih 1 tahun. Menurut kepercayaan nenek moyang masyarakat Toraja di masa lalu, melihat bayi yang sudah meninggal dapat menyebabkan sang ibu sedikit kesulitan mendapatkan bayi yang sehat di masa depan dan dianggap sebagai hal yang tidak pantas. Dalam masyarakat Toraja juga terdapat larangan untuk menebang pohon tara. Jika sebuah pohon tara ditebang, maka si penebang dianggap telah memutuskan perjalanan si bayi menuju alam baka. Maka pohon tara yang dilubangi itu tetap hidup seperti pohon yang lain sampai saat ini. Menurut keterangan warga sekitar, semenjak masuknya agama, pasiliran sudah mulai tak lagi digunakan untuk pemakaman bayi-bayi di Toraja. Sejak sekitar tahun 1970-an, penguburan bayi ke dalam pohon tara tak lagi dilakukan. Sekarang sudah dijadikan tempat destinasi wisata. Apa kamu sudah pernah ke sana? Kalau sudah pernah, bagikan pengalaman kalian di komentar ya. Nah, itu dia pembahasan kita tentang pasiliran, tradisi penguburan jasad bayi di batang pohon. Jika ada yang salah pada video ini, koreksi di komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Salam suku dan budaya Indonesia.